Lagi cari rumah 2 lantai dengan harga terjangkau? Cek di video. Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya. Hari ini kita mau nge-review salah satu perumahan yang lokasinya ada di Parung Panjang. Perumahan ini dikembangkan oleh Greenwoods dan lokasinya nggak jauh dari BSD dan Serpong. Rumahnya 2 lantai dengan harga starting dari 400 jutaan aja. Penasaran ya? Langsung aja kita kepoin rumahnya. Tapi buat kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan kalian bisa aktifkan loncengnya supaya kita bisa tahu nih kalau channel Property Hunter itu bermanfaat buat kalian. Oke, selamat datang di Citafil Parung Panjang. Citafil Parung Panjang menawarkan 3 tipe rumah. Tipe Alberta, rumah 1 lantai dengan 1 kamar tidur. Tipe Belfast, rumah 1 lantai dengan 2 kamar tidur. Dan tipe Calgary, rumah 2 lantai dengan 2 kamar tidur. Di belakang saya ini adalah show unit tipe Calgary, teman-teman. Oh ya, untuk show unit ini lokasinya ada di Serpong ya. Tipe Calgary memiliki luas bangunan 48 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi. Dimensinya lebarnya 5 meter, panjang ke belakang 12 meter. Rumahnya 2 lantai, di dalamnya terdapat 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Rumah ini mengusung konsep modern kontemporer desain. Rumahnya bentuknya kotak-kotak gitu ya teman-teman. Dan rumah ini tuh di bagian atasnya menggunakan atap baja ringan ditutup dengan atap spandek. Didominasi dengan warna coklat di bagian atas dan warna putih serta warna hitam di bagian bawahnya. Kalau teman-teman perhatiin, baik di bagian bawah maupun di bagian atasnya, rumah ini tuh ada aksen-aksen tali air ya, berbentuk vertikal ke atas. Bikin rumahnya tuh berasa lebih tinggi lagi. Rumah 2 lantai ini sudah dilengkapi dengan listrik berdaya 1300 watt. Untuk di bagian dindingnya menggunakan bata ringan dan sudah double dinding teman-teman. Jadi masalah privacy nggak perlu khawatir lagi ya. Di bagian depan sudah terdapat carport yang cukup luas nih. Ini lebarnya kurang lebih 3,55 meter, panjang ke belakang 4,1 meter. Carport ini tuh muat banget ditaruh 1 mobil SUV, plus sama beberapa motor juga masih bisa ya. Untuk bahan yang digunakan juga cukup simpel, menggunakan bahan semen yang diplester dengan adanya garis-garis tali air berbentuk kotak-kotak seperti ini teman-teman. Bikin tampilan depan rumahnya tuh terlihat nggak monoton ya. Di bagian samping carportnya juga masih ada taman nih, jadi nggak dipangkas semua nih. Area taman ini lebarnya kurang lebih 1,45 meter. Area tamannya nggak cuma di samping carport aja, ternyata di bagian depan rumahnya nih masih ada area taman lagi nih, tepatnya di samping teras rumahnya. Ini area taman dan teras rumahnya nih kurang lebih lebarnya 3 meter, panjangnya 1 meter. Jadi untuk penghijauan di rumah ini pasti baik banget ya. Untuk kusen jendela menggunakan aluminium yang dicat berwarna hitam. Dan yang paling saya suka dari rumah ini adalah ini nih. Pintu utamanya tuh dibuat menghadap ke samping. Jadi untuk privasi penghuninya tuh lebih dapet gitu ya. Untuk pintu utamanya menggunakan bahan double multiplex dengan rangka kayu. Sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya yuk. Begitu masuk dari pintu utama, kita bakal ketemu sama area tangga untuk menuju ke lantai 2-nya. Dan ada 1 area living room. Ini tuh luas banget ya, ukurannya 3,9 meter dikali 4,1 meter. Di lantai 1 rumah ini tuh dibuat jadi tempat area untuk beraktivitas. Jadi nggak ada kamar tidurnya tuh ada di lantai 2 semua. Dan desain rumah ini tuh bener-bener dibuat fungsional banget ya.
Pas masuk ke rumahnya tuh kita nggak bakal berasa kalau rumah ini tuh rumah dengan luas 60 meter persegi loh. Untuk desain di rumah ini tuh bisa banget teman-teman jadiin inspirasi kalau beli rumah di sini. Karena kalau misalnya beli rumah di sini tuh dapatnya kosongan. Untuk ceiling to floor area lantai 1 ini kurang lebih sekitar 3,5 meter. Dan di bagian lantainya menggunakan keramik ukuran 40 x 40. Area living roomnya nih dibuat open space ya. Di sini tuh bisa banget ditaruh satu area ruang keluarga atau ruang tamu, dan juga ada satu area untuk tempat makan keluarga nih. Di lantai satunya juga terdapat satu area powder room. Ini ukurannya 2 meter dikali 1 meter. Di sini nggak bisa digunakan sebagai area kamar mandi ya, karena nggak ada hand showernya. Dan karena ini rumah contoh, di samping kloset duduknya tuh ada kaca yang sebenarnya nanti kalau teman-teman beli rumah di sini tuh tembok ya. Nggak ketinggalan di area powder room ini juga udah dilengkapi sama satu bukaan jendela yang bisa ngebuat area powder roomnya ini tuh nggak pengap. Karena rumah ini mengusung konsep rumah tumbuh, jadi di bagian belakangnya tuh masih bisa dikasih satu area backyard nih. Ini lebarnya kurang lebih 5 meter, panjangnya 2,85 meter. Kalau di rumah contoh ini, area backyardnya digunakan sebagai area dapur. Lengkap dengan meja beton, ada kitchen sink, dan juga ada keran airnya. Kalau teman-teman beli rumah ini tuh, area backyardnya bisa banget dijadiin untuk penambahan area living room, atau perluasan area kitchennya, atau mungkin bisa dijadiin sebagai service area, atau mungkin bisa dijadiin sebagai kamar tambahan ya di bagian belakangnya, karena ini cukup luas. Kita udah selesai explore lantai satunya. Sekarang kita mau naik ke lantai 2-nya. Tapi sebelum kita naik ke lantai 2-nya, di sini tuh ada satu inspirasi lagi. Di bagian bawah tangganya tuh bisa ditaruh area open storage kayak gini. Jadi bisa taruh pajangan-pajangan foto kayak di rumah ini. Untuk railing tangganya dibuat dengan menggunakan besi hollow dengan bentuk vertikal seperti ini, dan tingkat kerapatannya cukup banget, jadi sangat aman untuk anak-anak. Dan karena ini show unit, jadi di bagian samping tangganya tuh banyak banget kaca ya. Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, nanti di bagian samping tangganya tuh tembok ya. Sekarang kita naik ke lantai atasnya yuk. Di lantai 2-nya terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sekarang kita lihat dulu untuk kamar tidur pertamanya. Untuk kamar ini ukurannya 3 x 2,85 meter. Bisa dijadiin sebagai kamar tidur utama karena kamar ini tuh kamar paling luas di rumah ini. Selain itu, kamar ini tuh bisa banget ditaruh satu kasur ukuran queen atau king juga masih bisa. Untuk space gerak di depan kasurnya juga cukup banyak ya. Bisa banget teman-teman taruh TV juga masih bisa di kamar ini. Kemudian di belakang kasurnya dikasih inspirasi aksen-aksen cermin lagi yang bikin ruangan ini tuh tambah lebih luas lagi. Gak kelupaan, untuk kamar ini juga udah dilengkapi sama satu lemari yang cukup tinggi sampai ke bagian atas, dan di bagian samping lemarinya juga ada satu meja lagi yang bisa dipergunakan untuk sebagai meja untuk berias karena di depannya juga dikasih cermin nih. Kamar utama ini juga udah dilengkapi sama satu bukaan jendela yang menghadap ke area belakang rumahnya. Selain kamar utama yang udah tadi kita lihat, di sini masih ada satu kamar lagi. Tapi sebelum ke kamar ini, di bagian tengahnya tuh ada satu kamar mandi yang menurut saya ini cukup luas. Ukurannya 3 meter dikali 1,2 meter. Kamar mandinya menggunakan 2 ton warna, yaitu warna abu-abu dan juga ada warna putih dengan bahan keramik ukuran 40 x 40. Di dalamnya juga udah lengkap sama wastafel dan area storage. Kemudian ada kloset duduk dan ada hand shower juga. Untuk kamar tidur anak ini ukurannya 2,4 meter dikali 3 meter. Kamar tidurnya dibuat dengan dominasi warna pink. Dan ada aksen-aksen cermin lagi nih di bagian belakang kasurnya yang ngebuat kamar ini tuh terlihat lebih luas lagi. Untuk area storage-nya juga cukup banyak. Di bagian samping kasurnya ada area wardrobe yang cukup tinggi, itu sampai ke bagian atasnya.
Kemudian di bagian bawah kasurnya juga ada area storage lagi nih. Mungkin bisa dijadiin sebagai area storage untuk taruh mainan anak juga masih bisa. Dan nggak cuma sampai di sini aja. Di bagian atas kasurnya juga dikasih satu area storage lagi. Di bagian samping wardrobe-nya juga masih bisa dikasih satu area untuk anak belajar di rumah nih. Sebagai sirkulasi udara dan cahaya, kamar anak ini juga udah dilengkapi satu bukan jendela yang menghadap ke area depan rumahnya. Oke guys, tadi kita udah nge-review rumah 2 lantai yang ada di Citafil Parung Panjang. Sekarang kita udah ditemenin sama Pak Ali, beliau adalah sales manager dari Citafil Parung Panjang. Selamat siang Pak Ali. Siang Pak. Pak, bisa dijelasin nggak ke teman-teman properti hunter nih, kenapa harus beli rumah di Citafil Parung Panjang? Oke, kenapa harus beli rumah di Citafil Parung Panjang? Tentunya pastinya Citafil Parung Panjang itu lokasinya sangat berpotensi teman-teman. Jadi mungkin kita flashback ya kembali di daerah Serpong dulu. Pada awalnya kan pastinya orang bilang ngapain kita beli di Serpong? Serpong ada apa sih? Gitu. Jadi Parung Panjang sendiri ini potensinya itu sebesar potensi Serpong nantinya. Nah, sekarang kalau teman-teman mau beli daerah Serpong itu harganya pasti udah tinggi ya Pak ya. Benar. Jadi kedepannya itu ya saya bilang Parung Panjang sendiri pun menarik karena kawasannya ini benar-benar ya bisa saya ngomong selangkah ke Serpong. Jadi teman-teman yang mencari lokasi dengan fasilitas-fasilitas yang ada ya lokasi kita tuh benar-benar dekat dengan Serpong. Jadi kalau entah ada mall, ada sekolah, ada universitas atau rumah sakit dan banyak lah ya. Kayaknya kita sekarang nyari apapun di Serpong itu ada aja kan gitu. Benar. Tapi kita harus tahu nih Serpong itu pun dulu nggak langsung kayak begini kan Pak. Butuh waktu, butuh proses. Nah Parung Panjang pun kedepannya pasti akan seperti itu. Dan lokasi yang kita pilih ini ya memang lokasi yang berpotensi Pak kedepannya karena memang selalu lokasi yang berpotensi itu adalah lokasi yang lebih dekat. Pasti lebih dekat. Nah, mungkin teman-teman juga tahu daerah-daerah lain, cuma Parung Panjang ini dengan harga yang kita tawarkan masih sangat terjangkau, lokasinya pun bisa dikatakan selangkah ke Serpong. Itu sih Pak, kenapa teman-teman milenials ini harus pilih lokasinya di Parung Panjang, terutama belinya Citafil Parung Panjang ya. Jadi memang beberapa investor juga udah mulai banyak yang ngelirik Parung Panjang ya Pak ya? Betul. Beberapa perumahan-perumahan baru juga muncul di Parung Panjang. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau misalnya teman-teman properti hunter pilih rumah di Parung Panjang karena bakalan rame ke depannya. Betul. Betul ya Pak ya? Betul. Saya paling mau kaji satu lagi nih. Mungkin teman-teman sekarang apalagi era digital ya, teman-teman bisa cek di Google nih bahasanya. Jadi historical yang ada, mungkin teman-teman boleh cek di tahun 2017. Perumahan di daerah Parung Panjang itu kisaran harganya masih 100 jutaan teman-teman. Oke. Di tahun ini sekarang keadaan pandemik gitu. Ini pandemik loh, Pak. Jadi bukan keadaan yang normal ya. Ini pun daerah Parung Panjang average harganya itu udah 300 jutaan. Gitu. Let's say saya cuma bisa katakan ya tahun 2025 ya harganya seperti apa biar nanti kembali lagi ke pengembangan kawasan, dukungan pemerintah, pembangunan infrastruktur itu pasti akan menaikkan harga propertinya sendiri sih. Seperti itu sih, Pak. Betul, ditambah lagi dengan adanya akses kereta, Betul. terus ada tambahan tol juga ya kalau nggak Betul. salah ya. Dan nanti next ke depannya ada pembangunan tol juga. Gitu. Jadi kalau pembangunan tol itu kan yang teman-teman tahu saat ini ada pembangunan tol Jakarta Serpong ya, Iya. yang saat ini putus di Rawabuntu. Benar. Nah, itu nanti akan assisting sampai ke Balaraja. Nah, nanti akan ada exit di Parung Panjang, Pak. Nah, bayangkan aja, mungkin dulu juga Serpong saat keadaannya belum ada akses tol, itu harganya kurang melambung. Kenaikan ada, tapi begitu ada akses tol, itu harganya melambungnya luar biasa sih. Jadi, Parung Panjang ini bukan hanya menarik untuk teman-teman kaum milenial tentunya yang mau cari rumah. Nah, investor pun sekarang juga udah banyak yang melirik sih, Pak. Oke. Gitu, karena kemungkinan kenaikan harganya itu tinggi. Dan saya sih nggak pernah dengar beli properti itu rugi. Oke. Biasanya yang bikin rugi itu adalah ya saya bisa katakan properti itu memang tidak liquid. Jadi ya kalau kita ketemu properti yang murah ya mungkin yang punya lagi BU ya. Cuman pada prinsipnya itu beli properti nggak akan rugi sih, Pak. Oke. Selain lokasi nih Pak, yang paling penting karena kan sekarang apalagi di zaman pandemi ini ya, Ya. rumah itu udah beralih fungsi nih Pak. Mungkin kalau dulu kita kerja pulang tidur di rumah, kalau sekarang kerja di rumah, sekolah di rumah, ya kan? Ini kira-kira fasilitas yang bakal ditawarin di dalam Citafil Parung Panjang nih, khususnya buat penghuni ya, itu bakalan ada apa aja nih Pak? Oke,
Terkait dengan fasilitas untuk huniannya ya, kita memang mengedepankan banyaknya tempat untuk sarana lahan hijau sih Pak. Oke. Aktivitas outdoor. Seperti kita ada taman bermain yang cukup besar untuk anak, karena kita tahu bahwasannya dengan segmen rumah seperti ini pastinya banyak yang baru memulai menikah ataupun baru memulai berkeluarga, itu biasanya baru punya anak, dan kita siapkan untuk lahan mainnya. Gitu. Yang kedua adalah kita pasti siapkan jogging track Pak. Jadi kita ada jogging track yang cukup panjang, itu kurang lebih sekitar 400 meter. Dan kita pun ada beberapa tipe unit yang memang ada di side yard. Jadi kita memang ada taman samping Pak. Jadi kan kebanyakan ada beberapa perumahan itu kan yang samping itu jalan untuk mobil lah ya. Kita siapkan jalan untuk kayak pejalan kaki. Gitu. Jadi side yard ada taman tambahan lagi Pak. Jadi memang kita benar-benar banyak tempat untuk nongkrong lah, untuk lahan hijau, untuk bahasanya bereksersis juga, olahraga. Tapi kan kedepannya nanti kan memang pandemi ini melarang kita ya Pak untuk lakukan kegiatan yang terlalu ngumpul-ngumpul lah ya. Tapi saya yakin dan percaya orang Indonesia itu sosialitanya tinggi Pak. Pasti kedepannya juga pasti kembali kan. Benar. Nah, kebetulan juga kita pun ada lapangan basket. Lapangan basket kita pun standarnya untuk ukuran nasional yang 5x5, banyak gazebo juga. Dan kita juga lagi pasarkan unit yang di tahap 3 yang lokasinya itu dekat dengan clubhouse kita yang ada multifunction room-nya Pak. Gitu. Jadi menarik banget sih gitu. Jadi kalau kaitannya fasilitas, plus juga kita tahu karena memang di ini juga perumahan yang orang yang baru mulai punya rumah lah ya, biasanya untuk transportasi masih mengandalkan transportasi umum, itu yaitu KRL. Kita juga siapkan namanya shuttle car dari perumahan ke stasiun KRL gitu. Jadi itu kita benar-benar memikirkan konsumen yang tinggal di sini itu terkait akses transportasi, terus juga terkait mereka menjalani kegiatan sehari-hari seperti apa. Plus juga kita pikirkan bahkan di dalam rumahnya Pak, itu adalah desain dan layoutnya juga kita pikirkan sih. Jadi benar-benar semua aspek itu kita pikirkan agar yang membeli di Citagel Perpanjang yang tinggal nantinya pun pastinya nyaman, seperti itu sih. Untuk cara bayar sendiri, kalau misalnya tertarik beli rumah di Citafil Pak, ini ada cara bayar apa dan ada promo-promo menarik nggak sih Pak? Pastinya Pak. Jadi kalau untuk cara bayar, pastinya kita ada cara bayar hard cash, itu pasti dengan harga yang pastinya lebih murah. Kita juga ada installment ke developer. Dan juga yang paling menarik itu kita juga ada cara bayar, yaitu adalah pastinya kerjasama dengan KPR. Nah, dengan KPR saat ini kita sudah merangkul ada 7 bank yang bekerja sama dengan kita, dan kita dimudahkan teman-teman, yaitu adalah DP-nya cukup hanya 5%. Nah, 5% ini pun memang teman-teman harus 1 kali bayar, tapi teman-teman akan mendapatkan pengembalian setengah. Jadi kita ada cashback DP 50% Pak. Wah, menarik banget ya. Jadi memang asumsinya kita bayar nih, contoh harga rumah let's say 400 juta lah ya. Berarti kita harus siapkan dana 20 juta. Nah, kita bayarkan 20 juta, nanti kita akan mendapatkan pengembalian 10 juta. Simpelnya seperti itu. Gitu. Jadi menurut saya sih pribadi kita benar-benar ingin memudahkan hal itu. Nah, plus juga kita tahu karena memang biasanya ya bagi kaum milenial yang baru mau punya rumah itu biasa aspeknya itu hanya saya pengen beli rumah nih. Berarti saya harus siapin DP ya. Nah, tapi biasanya hal terlupakan itu adalah biaya surat-surat, Pak, ataupun biaya KPR. Nah, di sana kita sudah sangat membantu teman-teman, yaitu adalah kita ada cara bayar, yaitu adalah biaya surat-surat, BPHTB, AJB, BN, bahkan biaya KPR itu free, teman-teman. Jadi teman-teman cukup siapkan DP-nya aja. Nah, tapi memang ada syarat dan ketentuan, dan biasanya sih saya juga cuma bisa katakan bagi kaum milenial itu cukup siapin DP sih udah beres sih Pak. Gitu. Biasanya kan memang ada pertimbangan dari beberapa perbankan gitu, ada biaya tambahan ya, itu biasanya nanti TNC nanti kita ini lebih lanjut sih. Tapi pada umumnya hanya siapkan DP, bahkan DP-nya pun kita cashback-kan Pak. Gitu. Plus pastinya kita ada promo-promo menarik, tapi yang ini yang paling menarik. Nah, kalau untuk yang promo menarik lainnya mungkin teman-teman bisa hubungin agent properti kepercayaan teman-teman sih untuk info lebih detailnya. Seperti itu sih. Berarti emang cara bayarnya menarik banget. Betul. Memang benar-benar dipikirin buat kaum milenial ya Pak ya. Betul. Dan tadi angsurannya Pak, kalau angsurannya kalau untuk rumah yang 2 lantai ini kisaran di 3 jutaan. Berarti itu kalau 3 jutaan Pak, itu salary-nya kira-kira berapa nih Pak minimal biar bisa beli rumah di Citafil Pak? Wah, kalau saya bilang sih sekarang kaitannya dengan salary ya, apalagi suku bunga ini lagi bisa dikatakan lagi suku bunga pandemic edition lah ya. Ini versinya udah lagi rendah-rendahnya nih, sayang nih dilewatin.
Jadi kalau dengan cicilan 3 jutaan ya amannya sih untuk penghasilan sekitar 7 sampai 8 juta sih udah aman sih, Pak. 7 sampai 8 juta. Betul. Apalagi kalau misalnya join income bisa lebih gede Bisa lagi. lebih gede. Tapi yang temen-temen nih yang income-nya kurang dari situ ya jangan berkecil hati juga, teman-teman. Karena kita ada tipe yang lebih kecil juga, tipe yang 1 lantai. Ini kan tipe 2 lantai nih. Tipe 1 lantai kita ya kurang lebih untuk income sekitar 5 sampai 6 masih masuk lah. Gitu. Jadi saya ingin menghimbau ke teman-teman bahwasannya kita yang penting adalah kita punya rumah dulu, teman-teman. Karena saya bisa katakan untuk tipe 1 lantai dan 2 lantai kita, untuk dimensi tanahnya itu tidak ada beda, Pak. Ya. Jadi dimensi tanahnya itu 60 meter square, 5 kali 12, tapi hanya berbedaan di bangunan. Nah, kalau teman-teman contoh nih terlalu excited sampai ngomong saya pokoknya mau 2 lantai. Dan saat kenyataannya memang hanya bisa 1 lantai, saran saya tetap ambil, teman-teman. Ya. Karena kembali lagi ya, nanti next ke depannya teman-teman bisa upgrade sendiri, itu kan memungkinkan gitu. Tapi kalau teman-teman nggak ambil, nggak ada yang bisa di-upgrade ya, Pak ya. Benar. Lagian ini juga konsepnya konsep rumah tumbuh ya, Pak. Betul. Ya. Jadi ada area backyard juga di bagian belakang. Betul. Emang rumah harga 1 lantainya starting berapa sih, Pak? Kalau 1 lantai itu startingnya 300 jutaan. Dan plus tadi promo yang kayak ada cashback DP, plus yang untuk biaya-biaya tuh yang biasanya nggak teman-teman prediksi nih, untuk yang baru mau punya rumah, itu udah tercover semua, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Dan cicilannya mulainya 2 jutaan sih. Bahkan memang ada promo yang memang 1 jutaan nyerempet 2 juta lah ya. Oke. Gitu di beberapa bank terkait gitu ya. Kembali lagi nanti tergantung juga dari data teman-teman seperti apa sih gitu. Jadi rumah 1 lantainya 300 juta, rumah 2 lantainya starting dari 400 juta. 400 juta. Udah jarang banget sih kita ketemu rumah 2 lantai 400 juta yang dekat sama kota mandiri kayak Serpong, Betul. BSD. Itu udah jarang banget sih, Pak. Betul. Dan saya mau highlight sih satu hal, ini poin penting menurut saya. Teman-teman boleh cek untuk satu kawasan ya. Tadi kan teman-teman kita bahas lagi bahwasannya di Citafil Parung Panjang pastinya lokasi di Parung Panjang. Nah, di Parung Panjang sendiri teman-teman boleh cek itu adalah belum ada sih rumah 2 lantai itu harganya di bawah 500 juta, Pak. Oke. Jadi itu menurut saya menarik ya. Gitu. Kalau mungkin teman-teman cek tempat mungkin di tempat lain di kawasan Parung Panjang itu rata-rata udah sekitar 5 sampai 600 juta. Ya. Kita masih startnya di bawah 500 juta. Jangan sampai sih nggak ambil atau kehabisan nih gitu. Tapi unit masih ada ya, Pak ya? Masih Kalau ada, misalnya masih teman-teman ada. mau pesen nih. Masih ada, tapi ya udah nggak banyak, Pak, karena memang jujur tahun ini pun kita sudah akan lakukan serah terima sih. Wow. Di tahap 1 dan tahap 2. Saat ini kita udah pasarkan di tahap 3. Tahap 3 juga unitnya sudah sangat terbatas. Dalam waktu dekat kita akan memasarkan di tahap keempat juga. Jadi ini satu poin plus lagi nih. Jadi Betul. kalau beli rumah di Citafil nggak perlu khawatir tinggal sendirian ya, Pak. Betul, Ya? karena secara kawasan memang sudah ada yang huni lah, Pak, nanti gitu. Oke deh, buat teman-teman nih yang tertarik banget sama rumah di Citafil Parung Panjang, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi. Kalian bisa janjian atau mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut. Oke, terima kasih ya Pak Ali. Thank you, Mudah-mudahan Pak. sukses terus ya Pak. Sama-sama, Pak, terima kasih. Selain rumah tipe 2 lantai yang baru aja kita home tour, di Citafil Parung Panjang tuh masih ada rumah tipe 1 lantai, namanya tipe Belfast. Dan kita udah pernah nge-review tipe Belfast ini di video sebelumnya. Buat kalian yang mau tahu home tour dari tipe Belfast, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Oke, demikianlah home tour kita hari ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Like videonya kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita bisa tahu kalau channel Property Hunter itu bermanfaat buat kalian. Kita juga punya Instagram yang bisa kalian follow dan kalian intip kira-kira perumahan mana lagi nih yang bakal kita kepoin. Kita juga punya TikTok, jangan lupa di follow ya. Mudah beli rumah, siapa takut. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye.